Bertemu lagi dengan channel Kalimah. Di video pembelajaran kali ini, saya akan membagi tips dan trik memahami dengan cepat cara membuat jurnal penyesuaian. Penasaran? Jangan skip, tonton terus video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Kalimah. Saya akan membagikan konten mengenai tema dan topik menarik yang pastinya bermanfaat. Don't go anywhere, let's check it out. Akun yang sudah menunjukkan keadaan yang sebenarnya dapat digunakan langsung untuk menyusun laporan keuangan. Sedangkan yang belum menunjukkan keadaan yang sebenarnya harus disesuaikan lebih dahulu. Nah, apa yang dimaksud dengan jurnal penyesuaian dan apakah tujuan jurnal penyesuaian? Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat karena adanya ketidaksesuaian antara akun-akun atau perkiraan-perkiraan pada neraca saldo dengan keadaan yang sebenarnya. Tujuan dari jurnal penyesuaian sendiri adalah untuk memisahkan antara biaya yang sudah menjadi beban pada suatu periode akuntansi dengan yang belum. Selain itu, antara pendapatan yang sudah menjadi hak dan yang belum menjadi hak. Nah, apa saja akun-akun yang memerlukan penyesuaian? Yang pertama, ada akun perlengkapan, supplies. Yang kedua, beban dibayar di muka, prepaid expense. Dalam hal ini ada dua pendekatan pencatatan. Yang pertama dicatat sebagai harta atau neraca, yang kedua dicatat sebagai beban atau ikhtisar laba rugi. Yang ketiga, beban yang masih harus dibayar, accrued expense. Yang keempat, pendapatan diterima di muka atau deferred income. Dalam hal ini ada dua pendekatan pula. Yang pertama dicatat sebagai utang atau kewajiban, yang kedua dicatat sebagai pendapatan. Yang kelima, pendapatan yang masih harus diterima, accrued income. Yang keenam, penyusutan aktiva tetap atau depreciation. Yang ketujuh, piutang tidak tertagih, dan yang kedelapan, pembetulan kesalahan atau koreksi. Yang pertama, perlengkapan. Jika perlengkapan dicatat sebagai harta, maka jurnalnya adalah beban perlengkapan pada perlengkapan. Nominalnya adalah sejumlah yang sudah dipakai. Tetapi, apabila perlengkapan dicatat sebagai beban, maka jurnalnya adalah perlengkapan pada beban perlengkapan. Sedangkan nominal yang ditulis adalah sejumlah yang tersisa atau yang belum dipakai. Contoh soal. Pada neraca saldo per 31 Desember 2023, terdapat akun perlengkapan kantor 7.500.000. Pada waktu perhitungan ternyata nilai perlengkapan yang masih ada sebesar 2.500.000. Jurnal penyesuaian yang dibuat pada akhir periode adalah, kita lihat dulu, pencatatan pertama dia menggunakan pendekatan apa? Kalau kita lihat, di soal ini, pencatatan pertama menggunakan akun perlengkapan kantor, berarti menggunakan pendekatan harta atau aktiva, sehingga pada saat penyesuaian dicatat sebesar yang sudah dipakai. Perlengkapan kantor yang terpakai 7.500.000 dikurangi dengan sisa perlengkapan 2.500.000, diketahui bahwa perlengkapan yang terpakai 5 juta. Sehingga jurnal penyesuaiannya adalah beban perlengkapan kantor pada perlengkapan kantor. Soal yang berikutnya. Pada neraca saldo per 31 Desember terdapat beban perlengkapan kantor 7.500.000. Pada waktu perhitungan ternyata nilai perlengkapan yang masih ada sekitar 2.500.000. Jurnal penyesuaian yang dibuat pada akhir periode adalah, hal ini kita ketahui kalau yang soal sebelumnya menggunakan pendekatan aktiva, maka di soal ini menggunakan pendekatan beban perlengkapan. Sehingga pada saat penyesuaian dicatat sebesar yang belum digunakan atau yang masih sisa. Jurnal penyesuaiannya adalah perlengkapan kantor pada beban perlengkapan kantor 2.500.000. Yang kedua, beban dibayar di muka atau prepaid expense. Ada dua pendekatan atau pencatatannya. Yang pertama, jika dicatat sebagai harta atau metode neraca, maka pada saat penyesuaian jurnalnya adalah beban titik-titik pada titik-titik dibayar di muka. Biasanya, beban dibayar di muka ini adalah asuransi dibayar di muka, iklan dibayar di muka, dan sewa dibayar di muka. Apabila menggunakan metode harta atau neraca, maka pada saat penyesuaian ditulis nominalnya sejumlah yang terpakai atau yang sudah menjadi beban.
Jika dicatat sebagai beban atau metode ikhtisar laba rugi, maka pada saat penyesuaian dicatat sebesar yang belum dipakai atau yang belum menjadi beban. Jurnalnya adalah titik-titik dibayar di muka pada beban titik-titik. Contoh soal. Dalam neraca saldo tercatat sewa dibayar di muka 36 juta. Data tanggal 31 Desember 2023 menunjukkan sewa dibayar tanggal 1 Oktober 2023 untuk masa 1 tahun. Jurnal penyesuaian dibuat pada akhir periode adalah, kita lihat, apakah menggunakan pendekatan aktiva atau pendekatan ikhtisar laba rugi. Kita lihat bahwa di sini ada sewa dibayar di muka. Berarti pada saat pertama kali pencatatan menggunakan pendekatan aktiva. Sehingga pada saat penyesuaian nanti kita total sejumlah yang terpakai atau sudah digunakan. Kita hitung berapa bulan yang sudah kita gunakan. Mulai dari 1 Oktober 2023 dan pada saat ini tanggal 31 Desember 2023, maka ada 3 bulan yang sudah dipakai. Sedangkan yang belum dipakai atau yang masih sisa 9 bulan. Karena menggunakan sewa dibayar di muka atau pendekatan aktiva, maka sejumlah yang terpakai 3/12 kali 36 juta sama dengan 9 juta. Sehingga jurnal penyesuaiannya adalah beban sewa pada sewa dibayar di muka 9 juta. Soal berikutnya. Dalam neraca saldo tercatat akun beban sewa 72 juta. Data tanggal 31 Desember menunjukkan sewa dibayar tanggal 1 Agustus 2023 untuk masa 1 tahun. Jurnal penyesuaian yang dibuat pada akhir periode Desember 2023 adalah, karena ini menggunakan pendekatan beban, maka pada saat penyesuaian dicatat sebesar yang belum dipakai atau belum digunakan. Kita hitung berapa bulan yang belum terpakai. Berarti start mulai dari 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Juli 2024. Sehingga yang sudah digunakan 5 bulan dan yang belum digunakan 7 bulan. Karena menggunakan pendekatan beban, maka yang dicatat sebesar yang belum menjadi beban atau belum dipakai. 7/12 kali 72 juta sama dengan 42 juta. Sehingga beban penyesuaian jurnalnya adalah sewa dibayar di muka pada beban sewa 42 juta. Yang ketiga, beban yang masih harus dibayar atau accrued expense. Jurnalnya adalah beban titik-titik pada utang titik-titik. Contoh soal. Pada tanggal 31 Desember, PT Digital Sejahtera, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang digital, memiliki tanggungan berupa hutang gaji yang masih harus dibayarkan kepada karyawannya sebesar 5 juta. Maka, buatlah jurnal penyesuaian pada 31 Desember 2023. Jurnalnya adalah beban gaji pada utang gaji 5 juta. Yang keempat, pendapatan diterima di muka atau prepaid income. Ada 2 pendekatan. Yang pertama, jika dicatat sebagai utang atau kewajiban, maka jurnal penyesuaiannya adalah titik-titik diterima di muka pada pendapatan titik-titik. Karena dicatat sebagai utang, maka pada saat penyesuaian dicatat sebesar yang sudah menjadi pendapatan. Jika dicatat sebagai pendapatan, maka jurnalnya adalah pendapatan titik-titik pada titik-titik diterima di muka. Dalam hal ini yang dicatat adalah sebesar yang belum menjadi pendapatan. Contoh soal. Pada tanggal 1 September 2023, diterima pendapatan bunga pinjaman hipotek di muka 6 juta untuk masa setahun. Tentukanlah jurnal penyesuaian per 31 Desember 2023 jika transaksi dicatat dengan metode kewajiban atau hutang. Kita hitung dari tanggal 1 September 2023 sampai dengan 31 Desember 2023. 4 bulan diakui sebagai pendapatan dan 8 bulan
belum diakui sebagai pendapatan. Karena menggunakan metode pendapatan atau pencatatan sebagai utang, maka pada saat penyesuaian dicatat sebesar yang sudah menjadi pendapatan, yaitu 4 bulan. Sehingga perhitungannya adalah 4/12 kali 6 juta, sama dengan 2 juta. Penyesuaian yang dibuat pada 31 Desember adalah bunga diterima di muka pada pendapatan bunga, sebesar 2 juta. Maaf, ada tipu, tahunnya 2023. Contoh soal yang berikutnya, pada tanggal 1 September 2023 diterima pendapatan bunga pinjaman hipotek di muka 6 juta untuk masa setahun. Tentukanlah jurnal penyesuaian per 31 Desember jika transaksi dicatat dengan metode pendapatan. Artinya pada saat penyesuaian dicatat sebesar yang belum menjadi pendapatan. Kita hitung mulai dari 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Agustus 2024. Berarti yang dipakai adalah sebesar 8 bulan atau selama 8 bulan yang belum diakui sebagai pendapatan. Sehingga pencatatannya adalah perhitungannya 8/12 kali 6 juta sama dengan 4 juta. Sehingga jurnal penyesuaiannya ya adalah pendapatan bunga pada bunga diterima di muka 4 juta. Yang kelima, pendapatan yang masih harus diterima atau accrued income. Jurnalnya adalah piutang ... pada pendapatan ... Contoh soal. Tanggal 31 Desember 2023, piutang bunga yang masih harus diterima sejumlah 5 juta. Jurnal penyesuaian pada akhir periode akuntansi adalah piutang bunga pada pendapatan bunga 5 juta. Yang keenam, penyusutan aktiva tetap atau depreciation. Jurnalnya adalah beban penyusutan ... pada akumulasi penyusutan ... Biasanya penyusutan di sini adalah semua aktiva tetap kecuali tanah. Misal, bangunan, mesin, gedung, kendaraan, peralatan, dan lain sebagainya. Contoh soal. Pada tanggal 1 Oktober 2023, dibeli kendaraan seharga 300 juta, taksiran umur ekonomisnya 5 tahun, nilai residunya atau nilai sisanya 50 juta rupiah. Tentukanlah jurnal penyesuaian untuk tanggal 31 Desember 2023 apabila penyusutan dihitung dengan metode garis lurus. Rumus penyusutan adalah harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi umur ekonomis. Penyusutan di sini harga perolehannya adalah 300 juta dikurangi nilai residu atau nilai sisanya 50 juta dibagi umur ekonomis 5 tahun. Diketahui bahwa penyusutan per tahun sebesar 50 juta. Sehingga jurnal penyesuaiannya adalah beban penyusutan kendaraan pada akumulasi penyusutan kendaraan 12.500. Dari manakah 12.500 itu? Karena kita menghitung mulai dari 1 Oktober sampai dengan 31 Desember. Berarti ada 3 bulan. Perhitungannya 3/12 kali 50 juta. Tetapi untuk tahun berikutnya penuh 50 juta per tahun. Yang ketujuh, piutang tidak tertagih. Ada 2 metode. Yang pertama, metode langsung. Yang kedua, metode tidak langsung. Metode langsung atau direct method adalah kerugian piutang tidak tertagih dicatat pada saat piutang tersebut nyata-nyata tidak dapat ditagih. Jurnalnya adalah kerugian piutang tak tertagih pada piutang usaha. Yang kedua, metode tidak langsung atau metode cadangan. Dalam hal ini ada 2 pencatatan. Yang pertama, kerugian piutang tidak tertagih dicatat pada periode terjadinya piutang berdasarkan taksiran. Jurnalnya adalah kerugian piutang tak tertagih pada cadangan piutang tak tertagih. Yang kedua, setiap penghapusan piutang untuk piutang yang sudah tidak dapat diharapkan lagi pembayarannya dibebankan ke cadangan piutang tak tertagih. Jurnalnya, cadangan piutang tak tertagih pada piutang usaha.
Yang ketujuh, pembetulan kesalahan atau koreksi. Dalam akuntansi mungkin saja timbul kesalahan. Oleh karena itu, sebelum menyusun laporan keuangan, kesalahan tersebut perlu dibetulkan. Pembetulan dilakukan dengan membuat jurnal koreksi atau jurnal penyesuaian. Ada beberapa bentuk kesalahan antara lain. Yang pertama, kesalahan jumlah rupiah. Yang kedua, kesalahan nama akun. Yang ketiga, kombinasi dari beberapa kesalahan. Catatan, jika kesalahan mencatat terlalu rendah, pembetulannya di jurnal sama sebesar kekurangannya. Jika kesalahan mencatat terlalu tinggi, pembetulannya atau di jurnal kebalikannya sebesar kelebihannya. Yang kedua, untuk membetulkan kesalahan dilakukan dengan cara membalik jurnal yang salah, kemudian digabung dengan yang seharusnya. Contoh soal yang pertama. Menerima pelunasan piutang usaha sebesar 750.000. Keliru dicatat sebagai pelunasan piutang usaha 570.000. Kita tulis dulu jurnal yang seharusnya. Seharusnya kita itu menerima pelunasan piutang dengan jurnal kas pada piutang usaha Rp750.000. Tetapi jurnal yang sudah tercatat adalah kas pada piutang usaha 570.000. Sehingga seharusnya kita itu terima 750. Nah, kita masih terima atau tercatat 570, sehingga kas yang harus kita terima ada tambahan sekitar 180.000. Jurnal penyesuaian yang dibuat adalah kas pada piutang usaha Rp180.000. Contoh soal yang kedua. Membayar sewa kantor 1.300.000, dicatat membayar sewa kantor 1.800.000. Kesalahan pencatatan nominal. Jurnal yang seharusnya beban sewa pada kas 1.300.000. Keliru tercatat beban sewa pada kas 1.800.000. Seharusnya kita itu mencatatnya adalah 1.300.000. Tetapi kita keluarkan terlalu lebih 1.800.000, sehingga itu harus kita kembalikan ke kas besar 500.000. Jurnal penyesuaian yang dibuat adalah kas pada beban sewa Rp500.000. Contoh soal yang ketiga. Membayar beban bunga 500.000. Keliru dicatat membayar beban gaji. Nah, dalam hal ini kesalahan nama akun. Jurnal yang seharusnya adalah beban bunga pada kas 500.000. Keliru tercatat beban gaji pada kas 500.000. Kalau kita lihat, kas yang keluar itu sudah benar 500.000. Sehingga jurnal penyesuaiannya adalah jurnal yang sudah benar beban bunga debit tetap 500.000. Sedangkan beban gaji yang semula debit itu harus kita keluarkan di kredit. Sehingga jurnal penyesuaiannya adalah beban bunga pada beban gaji Rp500.000. Contoh soal yang keempat. Membayar beban sewa 500.000, dicatat membayar beban bunga 50.000. Di sini, kesalahan pencatatan nama akun dan juga nominalnya. Jurnal yang seharusnya adalah beban sewa pada kas 500.000, keliru tercatat beban bunga pada kas 50.000. Seharusnya, kas yang kita keluarkan adalah 500.000, tetapi kita masih mengeluarkan 50.000, sehingga ada kekurangan 450.000. Sementara beban bunga yang keliru kita catat pada posisi debit itu harus kita keluarkan di posisi kredit, sehingga jurnalnya adalah beban sewa debit 500.000 pada beban bunga kredit 50.000 pada kas Rp450.000. Contoh soal 5. Menerima pendapatan sewa 750.000, dicatat membayar beban asuransi 150.000. Di sini juga terdapat dua kesalahan pencatatan, nama akun, dan juga nominalnya. Jurnal yang seharusnya kas pada pendapatan sewa 750.000. Jadi posisinya seharusnya kita menerima uang. Tetapi keliru kita catat membayar beban asuransi 150.000. Artinya bahwa kita seolah-olah sudah mengeluarkan uang 150.000 yang seharusnya tidak kita keluarkan di kredit 150.000.
sehingga kas itu harus kita kembalikan ke debit 150.000, sedangkan yang salah beban asuransi kita kredit 150.000, pendapatan sewa kredit 750.000, sehingga jurnal penyesuaiannya adalah kas 900.000 pada beban asuransi kredit 150.000 pada pendapatan sewa kredit 750.000 rupiah. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan dengan video-video lainnya.